Bu, saya mau itikaf. Itikaf? Jumatan aja langka. Ujug-ujug itikaf. Saya kan sadar Bu, saya juga sudah dengar lelaki Islam cirinya Jumatan, lelaki beriman cirinya adalah sholat subuh jamaah di masjid, lelaki solehah cirinya sholat di rumah terus. Saya ingin jadi lelaki soleh Bu, terpercaya, nggak dipercaya, pokoknya saya itikaf. Pulangnya dari mana Pak? Itikaf. Bohong, mustahil. Nggak usah emosi. Kalau kita benar mah. Saya itikaf Bu, beneran. Kenapa ditelepon nggak ngangkat? Atau namanya itikaf masa teleponan. Saya nggak percaya Pak, nggak percaya. Ya udah nggak apa-apa. Dan saya mah itikaf bukan untuk dipercaya Ibu. Penting mah Allah menyaksikan saya itikaf, saya ngomong apa adanya, ibu mau percaya atau tidak itu mah urusan ibu dengan Allah. Urusan saya mah, saya ngomong tidak pakai bohong, Allah jadi saksi. Mangga alasan, itu mah persis sama ceramahnya si Aagim, saya juga udah dengar ceramah itu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. AA ingin membacakan kembali ayat-ayat yang tadi pagi di radio dibacakan, boleh? Al-Hadid ayat 4, terus Al-Mujadalah surat berapa Ustaz? Dan surat An-Nisa ayat 8 ya, 108. Ini penting, kita simak ya, supaya kita tahu bahwa kita itu tidak pernah sendirian. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dialah Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak pernah sendirian, tidak pernah ada tempat bersembunyi. Surat selanjutnya Surat Al-Mujadalah ayat 7. Al-Mujadalah itu surat keberapa Ustaz? Surat ke-58. Surat ke-58 ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما
عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah Allah yang keempatnya. Tidak ada 5 orang, melainkan dialah Allah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia, Allah, pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah Dia memberitakan kepada mereka di hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada orang bisik-bisik yang tersembunyi. Orang pacaran itu tidak berdua, rame itu. Masing-masing dikawal malaikat. Allah Maha dekat, Maha melihat. Tidak ada rahasia di sisi makhluk, di sisi Allah. Orang bisa bersembunyi dari manusia, tapi tidak bisa bersembunyi di sisi Allah. Surat An-Nisa, surat 108, surat ke-4. Jadi yang ngobrol duaan-duaan tuh, nggak berdua. Neng, ada siapa nih? Ada Allah, Kang. Tong harewasan geuleuh. Bapak ada enggak? Bapak enggak ada, Ibu enggak ada malaikat, Mas. Dicatat tong mesum. Aduh, belum tentu jodoh. Ya. Silakan Ustaz. Bismillah. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, tidak diridhoi Allah. Dan Allah Maha meliputi terhadap apapun yang mereka kerjakan. Tidak ada rapat rahasia di sisi Allah. Walaupun orang yang rapat itu di dalam bunker yang tertutup rapat, gelap gulita, sampai mereka tidak tahu siapa yang rapat bersama mereka. Mereka bisik-bisik sampai nggak kedengaran, saking rahasianya sama yang dibisikinya. Bayangkan, rapat apa ini? Udah nggak tahu siapa yang diajak rapat, tidak kedengaran. Allah tahu siapa yang ada di sana. Ketika 29 prajurit Palestina terkubur di bawah gua itu, 25 meter di bawah tanah, di sana dibom tertutup, di sini dibom tertutup, ada di dalam. Allah tahu tidak? Tahu. Allah yang mengurus mereka. Malaikat juga ada di sana. Allah keluarkan air dari tanah untuk minum mereka. Masing-masing mereka ternyata berbekal kurma, dibagi-bagi. Allah ilhamkan pada waktunya kepada orang untuk menggali, dan keluarlah semuanya dengan selamat. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Allah meliputi apapun yang mereka kerjakan. Itu orang-orang Israel kalau mereka mengadakan rapat, misalkan prajurit-prajuritnya, jenderal-jenderalnya,
Mossadnya, semuanya pasti Allah tahu. Tidak ada rahasia yang tidak diketahui Allah. Jelas hadirin sekalian? Kita harus masuk ke keyakinan ini. Apa hikmahnya? Satu, kita tidak boleh merasa sendiri sekarang. Dimanapun, kapanpun, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kita tidak boleh pesimis. Aduh, saya tuh orang-orang gak ada yang peduli ke saya. Lah kamu masih diurus oleh Allah. Ya. Kalau Allah gak peduli kepadamu, udah tinggal dicabut nyawana, kelepek beres. Lah kita masih bisa menangis keluar air mata, siapa yang ngeluarin? Abdi teh ini sorangan wae teu kurang iman. Lagu sendiri aku sendiri lagi eta teh kurang iman hadirin. Mungkin sendiri sama manusia ya. Harusnya kan bersama Allah, selalu bersama Allah. Tapi ada siapa yang nyanyi gitu hadirin? Ayo, yang belum punya pendamping hidup jangan merasa sendiri, ada Allah. Ini teh Allah teh dekat tuh kayak kita dekat. Oh, laisa kamislihi syai'un. Jangan membayangkan dekat secara fisik karena itu dunia kita. Yang pasti adalah ilmu Allah menyelimuti kita, kekuasaan Allah menyelimuti kita. Rahmat Allah menyelimuti kita. Entah gimana caranya, tapi yang jelas kita dalam genggaman Allah setiap saat. Jadi semua yang kita perlukan Allah sudah tahu. Karena keperluan kita juga Allah yang menciptakan. Betul? Allah tahu saudara jatuh cinta. Ini semangat kira. Allah tahu jodoh yang saudara cintai jodohnya siapa? Jodohnya sahabat karib saudara. Hancur. Matakna segera ngelumruk. Ya Allah, ini teh isyarat atau bencana? Siapa yang bisa mengambil rasa cinta? Ya Allah juga. Tapi jangan dipancing-pancing terus dengan apa yang Allah tidak suka. Nanti makin membara. Lakukan apa yang Allah suka, nanti Allah ambil itu cintanya. Gitu ya. Nah, hikmah lainnya, kalau kita yakin Allah bersama kita, kita jadi nggak ada tempat nih buat bersembunyi berbuat maksiat. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ayo, di mana? Di mana? Nggak ada. Mau sembunyi-sembunyi juga ya tetap ikutan. Jadi ketika saudara buka HP yang porno-porno itu sebetulnya dicatat masih jorang. Rajin kamu masih soleh, kopea haji, panon ngawur, dicatat. Dan gampang kalau Allah mau dibuka ya si HP teh nundutan. Les, kelepak aja HP teh. Datang ibu, siap udah. Weh iya, gampang bagi Allah ngebuka apapun. Kenapa jadi mau di-delete sekarang? Gampang, tidak bisa kita lari dari pengetahuan Allah. Makanya yang paling aman mulai sekarang mah, sing yakin tidak ada tempat bersembunyi untuk berbuat maksiat, dan gampang bagi Allah ngebukanya. 3, hikmahnya adalah kalau melakukan sesuatu sekarang masih ikhlas, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Orang mau tahu mau tidak tahu mangga. Gimana dong Pak? Sing rajin jadi suami padahal kita stakar kebek rajin. Saya sudah rajin, gak percaya? Ya udah gak apa-apa. Nggak harus kok kita dipercaya orang, yang harus itu kesibukan kita diterima Allah. Benar? Bu, saya mau itikaf. Itikaf? Jumatan aja langka, ujug-ujug itikaf.
Saya kan sadar Bu, saya juga sudah dengar lelaki Islam cirinya Jumatan, lelaki beriman cirinya adalah sholat subuh jamaah di masjid, lelaki solehah cirinya sholat di rumah terus. Saya ingin jadi lelaki soleh Bu, terpercaya, nggak dipercaya, pokoknya saya itikaf. Pulangnya dari mana Pak? Itikaf. Bohong, mustahil. Nggak usah emosi. Kalau kita benar mah. Saya itikaf Bu, beneran. Kenapa ditelepon nggak ngangkat? Atau namanya itikaf masa teleponan? Saya nggak percaya Pak, nggak percaya. Ya udah nggak apa-apa. Dan saya mah itikaf bukan untuk dipercaya Ibu. Penting mah Allah menyaksikan saya itikaf, saya ngomong apa adanya, ibu mau percaya atau tidak itu mah urusan ibu dengan Allah. Urusan saya mah, saya ngomong tidak pakai bohong, Allah jadi saksi. Mangga alasan, itu mah persis sama ceramahnya si Aagim, saya juga udah dengar ceramah itu. Ya atuh syukur kalau udah denger mah. Dah tenang weh. Nggak dipercaya, nggak apa-apa, nggak wajib kok. Kita maksa orang percaya, kalau waktunya Allah ngebuka, tiba-tiba ada di majelis talim, Bu, makasih banyak. Ada apa Mbak? Itu suaminya ngajak suami saya itikaf, jadi robah loh. Oh jadi itikaf? Iya. Loh kan yang ngajak suaminya. Oh gitu? Oh maaf ya, saya sudah sungudon. Nggak apa-apa Bu, udah tahu lah. Gini ya, nggak usah ngotot supaya orang lain percaya ke kita. Yang penting mah lempeng aja. Dan bukan urusan kita ngebulak-balik hati, betul? Urusan kita mah jujur, lempeng. Gimana saya udah jujur, malah saya dimarahin, ya nggak apa-apa dimarahin orang. Yang jangan mah dilaknat Allah, betul? Kita udah jujur dimarah, ya itu penggugur dosa kita. Nanti saya bakal enggak. Kalau kita jujur lihat aja. Nanti pada waktunya sudah tergugurkan dosa kita oleh kecurigaan, kemarahan orang, tinggal dibalikin waktunya. Hatinya nanti ada waktunya dibalikin oleh Allah. Gitu ya, andalan kita tuh Allah. Allah tuh muqallibal qulub, pembulak-balik hati. Masya Allah. Terima kasih.